Media Italia sebut progres naturalisasi Indonesia modern tapi Malaysia kuno. Mengungkap ketulusan Shin Tae-yong dan Kelvin Verdong di Timnas Indonesia. Mes Hilgers bangga memperkuat Timnas Indonesia, negara berpenduduk terbanyak di dunia. Kelvin Verdong mendapatkan pujian dari Shin Tae-yong karena dianggap sangat tulus ketika bermain untuk Timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, Kelvin Verdong adalah pemain keturunan Aceh yang kini berstatus WNI dan membela Timnas Indonesia. Sejak eligible memperkuat skuad Garuda, Kelvin Verdong selalu menjadi andalan Shin Tae-yong. Ia belum pernah absen memperkuat tim Merah Putih. Kelvin Verdong benar-benar pemain yang tulus dan percaya diri. Bersikap tulus. Jadi sekarang penggemar kami, melihat itu, ujar Shin Tae-yong dikutip dari YouTube Iksam. Kami juga baru pertama kali datang ke sini. Dan Anda melihat permainannya, Verdong, seperti apa? Imbuhnya, pemain model seperti Kelvin Verdong tersebut diakui sangat disukai oleh Shin Tae-yong. Maka dari itu, bek yang berkarier di NEC Nijmegen selalu jadi andalan dan disukai penggemar tanah air. Meskipun saya melihatnya, saya sangat menyukai pemain seperti itu. Selalu tulus, karena saya juga tulus. Para penggemar bisa melihatnya, Beber pelatih berusia 54 tahun ini. Adapun Kelvin Verdong juga merupakan pemain andalan di klubnya. Buktinya di Eredivisie musim ini, ia telah tampil sebanyak 13 pertandingan. Pemain Timnas Indonesia Mes Hilgers menjelaskan bahwa berada di Timnas Indonesia sangat bangga dan memiliki perasaan spesial. Mes menjadi salah satu sosok krusial di Timnas Indonesia saat ini. Namun, dia harus absen dalam 2 pertandingan saat skuad Garuda menantang Jepang dan Arab Saudi pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Faktor cedera membuat dia harus absen meski sudah mendapatkan 2 caps bersama skuad Garuda. Hadirnya Mes tentu jadi tambahan kekuatan di timnas, dan saat dia cedera supporter skuad Garuda terus memberikan dukungan di media sosial. Mes Hilgers menjelaskan, bermain di timnas dan di klub memiliki perbedaan yang cukup jauh. Saat di timnas, ada sebuah kebanggaan karena mereka bermain untuk negara. Perasaan itu yang membuat pemanggilan ke timnas selalu spesial. Berbeda dengan di sini, puente. Saya pikir bermain untuk negara Anda adalah perasaan yang sangat istimewa, semua yang menyertainya, kata Mes Hilgers dilansir dari kanal YouTube Voetbal Premier. Pemain berusia 23 tahun ini melanjutkan, Indonesia adalah negara besar yang fanatik dengan sepak bola. Bahkan, tidak hanya di stadion, banyak supporter yang memberikan dukungan lewat media sosial. Mereka secara sadar mengirim pesan positif untuk semua pemain agar bisa memberikan kontribusi maksimal di timnas. Negara sebesar ini yang telah saya katakan sebelumnya bahwa Anda merasakannya, semuanya. Anda melihatnya di media sosial dan Anda merasakannya di grup bahwa itu benar-benar sesuatu yang istimewa untuk bermain untuk negara sebesar itu, lanjutnya. Mes menilai bahwa hal tersebut karena Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk terbanyak. Hal ini membuat dukungan kepada timnas benar-benar totalitas dan hampir semua sudut merayakan saat timnas bermain. Bek Persija Jakarta, Rizky Ridho, bisa dibilang sangat beruntung. Pasalnya, ia bisa mendapatkan ilmu dari rekannya baik di Persija dan Timnas Indonesia. 2 rekannya di Persija dan Timnas Indonesia merupakan pemain kelas dunia. Di Persija, Rizky Ridho bisa memetik pengalaman dari Ondrej Kudela. Ondrej Kudela merupakan mantan pemain Timnas Ceko. Meski usianya sudah 37 tahun, Ondrej Kudela mempunyai segudang pengalaman menghadapi pemain-pemain top dunia, salah satunya Cristiano Ronaldo. Sedangkan di Timnas Indonesia, Rizky Ridho berduet dengan Jai Itzes. Jai Itzes kini memperkuat klub Italia, Venezia FC. Rizky Ridho mencoba mengambil ilmu dari mereka. Tujuannya agar penampilannya bisa lebih baik lagi bersama Persija dan Timnas Indonesia. Tentunya kedua pemain itu mempunyai banyak pengalaman yang bisa saya ambil. Apa yang kurang dari mereka, saya akan backup, begitu juga sebaliknya, kata Rizky Ridho. Rizky Ridho selalu melihat cara Ondrej Kudela dan Jai Itzes berlatih baik di Persija dan Timnas Indonesia. Dari sana, mantan pemain Persebaya Surabaya itu mempraktekannya di pertandingan. Saya melihat cara mereka mengambil bola, build up, dan itu yang saya belajar dari mereka, kata Rizky Ridho. Sebuah media Italia membandingkan program naturalisasi Timnas Indonesia dengan Malaysia, dan Harimau Malaya disebut punya cara kuno. Skuad Garuda kini sedang menjadi pembahasan di dunia, seiring dengan sensasi yang tercipta di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan dengan skor 2-0 atas Arab Saudi pada 19 November 2024 lalu menjaga asa Timnas Indonesia lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026.
Kiprah para pemain diaspora yang hadir lewat jalur naturalisasi tersebut memang menjadi kunci, dan sebuah media Italia, Sportellate, membahasnya. Sebuah artikel yang ditulis oleh Gabriel Moretti dan dirilis pada 2 November 2024 lalu mengulas secara khusus mengenai hal ini. Pentingnya Oriundi dalam sepak bola pada 2024, demikian judul yang diberikan olehnya, dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjadi covernya. Sebagai informasi, Oriundi adalah istilah dalam bahasa Italia yang berarti pemain diaspora, pemain keturunan, atau naturalisasi. Banyak negara di dunia ini yang menggunakan jalur tersebut demi meningkatkan kualitas tim nasional, seperti yang dilakukan Maroko ketika mereka menembus semifinal Piala Dunia 2022. Sportellate pun menyadari bahwa timnas Indonesia telah mengandalkan jasa Oriundi atau pemain diasporanya belakangan ini. Sejak 2022 hingga kini, tim nasional Indonesia telah memanggil hingga 15 pemain Oriundi yang dinaturalisasi, yang bisa mendapatkan kewarganegaraan secara mudah melalui jus sanguinis. Demikian ulasan media Italia itu. Jus sanguinis merupakan pemberian kewarganegaraan melalui darah keturunan, yang mana telah dilakukan oleh timnas Indonesia sejauh ini. Media Italia itu nyatanya juga mengetahui bahwa Malaysia melakukan hal yang sama, namun lebih mengandalkan naturalisasi pemain asing yang telah bermain di liga domestik. Selain Indonesia, Malaysia juga intens dalam program naturalisasi, namun dengan pendekatan yang lebih kuno, mencoba meyakinkan para pemain asing yang sudah bermain di Liga Malaysia, cukup mirip seperti yang dilakukan oleh Cina beberapa tahun yang lalu, ulas media tersebut. Lebih lanjut, mereka memuji bagaimana peningkatan timnas Indonesia dalam ranking FIFA, yang mana berawal dari peringkat ke-176 dan menjadi ke-135 saat artikel itu dibuat pada awal November. Yang mana, tidak diragukan lagi, berdampak baik. Dari 2021 hingga hari ini, Indonesia telah menanjak dalam ranking FIFA dari 176 ke 135, tanda Sportellate. Dalam ranking FIFA terkini, timnas Indonesia sudah semakin membaik, dengan menempati urutan ke-125 usai mengandaskan Arab Saudi dengan skor 2-0.